Syaiful Khairi, SPMSI. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Pujiati dengan NIM 007. Kemudian yang kedua ada Lina Ayu Elvania dengan NIM 008. Yang ketiga ada Muhammad Lutfi Adrian dengan NIM 012. Yang keempat ada Fitriani Yaumil Isnaini dengan NIM 026. Yang kelima ada Fida Ifirana dengan NIM 030. Dan yang keenam ada Ainun Ernawati dengan NIM 033. Baik, selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Saya serahkan kepada presentator. Baik, di sini kami akan menjelaskan pada komoditi jambu mete. Jambu mete merupakan salah satu produk unggulan perkebunan di Pulau Madura. Jambu mete Madura ini sudah sering diekspor luar negeri karena memiliki kualitas yang cukup bagus. Jambu mete ini merupakan tanaman tahunan yang biasanya tumbuh di daerah kering dan sejenis tanaman dari suku Acaciaceae yang berasal dari Brazil. Untuk macam-macam hama pada jambu mete ini antara lain yaitu erat pucuk mete, kopi pengisap pucuk, ulat ipak, pengerek batang dan akar, pengerek daun mete, kutu putih, pengerek buah dan biji mete, dan juga ulat pemakan kulit kayu. Berikut merupakan dari hama ulat ipak. Hama ini merupakan pemakan daun yang rakus sehingga seringkali menyebabkan tanaman itu gundul dalam waktu yang relatif singkat. Tanaman yang terserang akan mengalami rusak berat dengan sendirinya dan juga mengalami produksi yang akan menurun. Serangan hama ini umumnya terjadi secara periodik dan sporadis sebelum tanaman berbunga. Ulat ipak ini berwarna hitam dengan garis kuning yang memanjang di bagian pinggir tubuhnya. Kemudian memiliki kepala berwarna merah menyala. Di bagian tubuhnya terdapat bulu-bulu yang jika disentuh dan terkena kulit akan menimbulkan gatal dan juga panas. Selanjutnya di sini ada gejala serangan ulat ipak. Ulat kecil ini menyerang daun yang masih muda dari bagian bawah, kemudian makan secara bergerombol. Bekas serangan terlihat seperti sobekan-sobekan tidak teratur pada pinggiran daun. Ulat yang lebih besar memakan seluruh bagian daun kecuali tulang daun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat tanaman terlihat gundul. Apabila daun dari pohon yang terserang ini telah habis, ulat akan berpindah baik sendiri maupun bergerombol melalui cabang atau ranting yang bersinggungan satu sama lain, sehingga serangan akan cepat meluas. Bila jarak tanaman berjauhan, ulat ini akan turun ke tanah dan mencari tanaman lain untuk diserang. Bila populasi ulat tinggi, seluruh daun dalam area yang luas akan gundul dan tinggal rantingnya saja. Selanjutnya yakni tindakan pengendalian hama terpadu pada tanaman jambu mete. Yang pertama ada tindakan mekanis atau fisik. Di sini dapat dilakukan dengan membunuh langsung ulat dan lengat yang dijumpai. Kumpulkan telur dan kepompong, simpan dalam tempat tertutup seperti kaleng untuk telur dan karung untuk kepompong guna konservasi parasitoid. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan sanitasi kebun, yaitu dengan membersihkan serta mengusahakan agar daun-daun dari pohon yang berdekatan tidak saling bersinggungan atau saling menutup sehingga sulit bagi ulat untuk berpindah ke tanaman di sekitarnya. Yang ketiga bisa dengan menggunakan insektisida. Pengendalian dengan penggunaan insektisida dibatasi guna mencegah munculnya musuh alami yang berfungsi sebagai agensi pengendali biologis. Bila terpaksa pilih secara selektif atau gunakan insektisida mikroba seperti Metarhizium anisopliae, Beovira basina dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pengendalian secara biologis. Di sini seperti diketahui bahwa ulat ipak memiliki musuh alami yang kompleks dan tertutup. Pemanfaatan musuh alami ini dapat dengan sistem yang pertama pelepasan parasitoid yang menyerang telur, larva dan pupa. Kemudian yang kedua konservasi parasitoid yang ada dengan cara tidak memusnahkan langsung telur dan kepompong yang terkumpul. Bila tidak keluar ulat berarti mengandung parasitoid. Pupa perlu disimpan dalam 1 bulan. Bila keluar lengan langsung dibunuh. Bila keluar lalat atau tabuan lepaskan di kebun. Selanjutnya yaitu hama Elopeltis spp. Hama utama yang menyerang tanaman jambu mete. Tanaman tua akan rusak akibat serangan hama ini yang dapat menurunkan produktivitas jambu mete. Elopeltis spp merupakan salah satu serangga yang bersifat monodipak karena mampu memakan beberapa jenis tanaman. Hama ini disebut juga sebagai kepik pembisat karena imago dan limfanya membisat cairan pucuk, daun, bunga, dan buah. Elopeltis spp termasuk hama bermetabolisme
metamorfosa tidak sempurna. Siklus hidupnya terdiri dari fase telur, nimfa, dan mampu. Total waktu Helopeltis SPP dapat menyelesaikan siklus hidupnya adalah 20 hari. Selanjutnya yaitu gejala serangan Helopeltis SPP. Gejala serangan awal dari Helopeltis SPP ditandai dengan terlihatnya bercak-bercak yang transparan berbentuk elips di sepanjang tepi tulang daun dan berbentuk segi empat pada helai daun. Semakin lama bercak tersebut berubah warna menjadi coklat. Jika serangan sudah berat, maka menyebabkan kematian pada tanaman. Buah muda yang terserang akan tampak terlihat bercak-bercak hitam pada buah semu. Bila gelandang ini terserang, maka seluruh gelandang akan menjadi berwarna hitam. Banyaknya bekas tusukan mempengaruhi persentase kematian pucuk. Bekas tusukan sebanyak 42 bercak mengakibatkan 20% kematian pucuk pada minggu pertama dan meningkat menjadi 46% pada minggu ke-6. Nimfa Helopeltis menyerang tunas kemudian ke bagian batang. Serangan nimfa pada benih jambu mete yang berumur 2-3 bulan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Serangan berat pada pucuk akan menyebabkan bagian yang terserang menjadi kering dan mati. Tindakan pengendalian hama terpadu. Yang pertama ada pengendalian dengan varietas unggul. Sebanyak 9 varietas unggul jambu mete yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian RI tahun 2001. 2 diantaranya merupakan varietas unggul yang beragam terhadap hama Helopeltis SPP, yaitu varietas SM9 dan varietas BO2. Yang kedua ada pengendalian secara hayati, yaitu penggunaan cendawan hematopin serangga menggunakan Brachyuria bassiana telah banyak diaplikasikan sebagai pestisida nabati yang ramah lingkungan dan efektif. Yang ketiga ada pengendalian fisik dan mekanik. Pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan pemantauan suhu, kelembaban, dan cahaya. Sedangkan pengendalian dengan cara pemangkasan akan mengaruhi faktor-faktor fisik di sekitar pertanaman jambu mete. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara penangkapan Helopeltis tanpa alat bantu atau tangan dan menggunakan jari. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah dibawa oleh presentator dapat disimpulkan bahwa macam-macam hama pada tanaman jambu mete antara lain burung putih mete, putih penghisap pucuk, ulat sipak, penggerek batang dan akar, penggorok daun mete, kutu putih, penggerek buah dan biji mete, dan ulat pemakan kulit kayu. Hama utama pada jambu mete tersebut yakni ulat pipa dan Helopeltis SPP dapat dikendalikan dengan cara pengendalian hayati atau biologis, pengendalian mekanik dan fisik, serta pengendalian menggunakan pestisida. Demikianlah sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab dengan sebanyak 1 penanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan. Baik, dipersilakan kepada Mbak Laras. Ya, izin saya Septiana Raswati 008 izin bertanya. Bisa minta tolong ke slide yang pengendalian yang itu, yang hama satunya, yang hama ulat kipak. Nah, pada pengendalian secara biologis itu kan ada konservasi parasitoid yang ada dengan cara tidak melepaskan nafsu telur dan kepompong yang terkumpul. Nah, itu untuk mekanismenya itu diambil dulu telur dan kepompongnya atau gimana? Soalnya kan kalau tidak diambil atau cuma dibiarkan ada di tanamannya itu akan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dari ulat kipak itu sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan berdiskusi terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Mbak Laras. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laras. Dipersilakan kepada presentator. Tadi pertanyaannya diambil dulu apa tidak gitu ya? Mekanisme dari konservasi parasitoidnya itu seperti apa?
Nah itu berdasarkan jurnal yang saya baca ya, itu tidak diambil dulu, jadi tetap di situ terus langsung ditangani dengan jadi nggak diambil dulu, langsung di situ. Ada di daunnya berarti. Ya. Apa itu tidak mengganggu dari daunnya sendiri? Kan kalau misal itu ada pupa yang keluar lalat, ada yang enggak. Kalau tidak keluar ulat, kalau misal telurnya itu tidak keluar ulat kan berarti mengandung parasitoid. Sedangkan kalau keluar ulat berarti kan enggak, berarti termasuk hama. Nah, kalau keluar ulat itu kan jadinya makin banyak. Apa tidak lebih baik disimpan dulu? Soalnya kan kalau nggak disimpan, misalnya nggak diambil dulu terus disimpan, jadinya makan daunnya, tetap makan daunnya, kayak percuma aja gitu. Kalau dari jurnal yang saya baca itu ya, itu kalau untuk ngambilnya itu kan juga membutuhkan waktu dan juga itu kan luas Pak. Jadi langsung ditangani di situ. Tetap setiap harinya itu pokoknya itu tetap diamati perkembangan si racun. Berarti tetap dalam pengawasan. Iya. Jadi bagaimana Mbak Lars, apakah sudah puas atau masih ada sanggahan lagi? Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas antusiasme teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.